sya'a, sekehendaknya Allah. Kemana dia beredar? Walam yakun fi dzalikal waqtu, pada saat itu belum ada waktu, belum ada siang, belum ada malam. Lauhun wala qalamun, tidak ada papan lauhul mahfuz yang kita kenal catatan besar tentang manusia dengan segala amalnya, dengan segala qada dan qadarnya. Wala qalamun, belum ada tinta atau tidak ada kolam pulpen. Wala jannatun, tidak ada surga. Wala narun, tidak ada neraka. Wala malakun, tidak ada malaikat. Wala insun, dan tidak ada manusia. Wala jinnun, dan tidak ada jin. Wala ardun, dan tidak ada bumi. Wala samaun, dan tidak ada langit. Wala syamsun, dan tidak ada matahari. Wala qamarun, dan tidak ada, apa itu qamar? Bulan, ya, qamar. Wa ala hadza, dan karena inilah fanuru jauharun la ardun, karena itulah cahaya Nur Muhammad tadi memancar seperti mutiara, la ardun, tidak terbatas ujung pandangnya sampai di mana. Qur'anul karimati wal jibah ay al wujuh, yaitu keberadaan semesta ini. Sebelum itu tidak ada apa kecuali nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nafsu khasatan sahibu hadal kitab Madarijus Salihin Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani Barakatuh masyayikhina Abaina wa ummatina wa jaddatina wa ajdadina wa ammamina wa ammatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat syaikhina lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak jamaah hadirin sekalian, malam ini untuk kajian rutin Riyadhus Shalihin berarti di tawakuf sampai setelah nanti maulid, peringatan maulid keluarga, dan mudah-mudahan menjadi wasilah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengulas sejarah, mengulang cerita sebagai pengingat kepada kekasih kita semua yang akan memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Dan hikmahnya tentu banyak sekali. Salah satu kitab yang menceritakan tentang sirah itu perjalanan, adalah kitab yang terkenal kita baca setiap ada acara tasyakur, akikah, ada 4 bulanan, ada 7 bulanan, pokoknya yang kita biasa baca deba, istilahnya barzanji, ayo acara baca maulid, itu kitabnya ini yang kita baca setiap saat. Ya Rabbi, sholli ala Muhammad, ini deba ini berjanji, di dalamnya banyak. Ada yang bacanya debanya, ada barzanjinya. Itu ini yang kita baca. Dan kitab ini namanya Rijus Su'ud. Dari Rijus Su'ud ini syarah daripada kitab barzanji yang kita baca ini. Penjelasannya ada di sini tentang cerita kisah bagaimana perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli alaihi. Abtadirul imla bismidzatil aliyah. Mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa awla. Wa usanni bihamdin mawariduhu sa'iqatun haniyah. Mumtaqian minasyukril jamili mataya. Wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Al-muntaqini fil ghurril karimati wal jibah. Wa astaghfirullah ta'ala ridwana yakhussul itrata qahiratan nabawiyyah. Wa ya'ummu sahabata wal atba'a wa mawala.
واستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي بلودا حسانا عبقريا نادما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. Abtadi'u ngawiti isun. Saya memulai menulis kitab ini Bismillahil Aliyah dengan menyebut zat Allah yang maha luhur. Kalau syaratnya itu yang di bawah di garis syaratnya penjelasan. Alim rutbati tegas peningkatan derajat. Artinya tingginya derajat Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertandingi oleh siapapun karena memang Tuhan semesta alam. Fi jami'i sifatil kamali, di dalam sekabihannya sifat kesempurnaan kamaliyah yang kita suka hafal, wujud kidam ba apa itu? Allah wujud kidam ba mukhalafatul hawadis dan seterusnya. Itu sifat kamaliyah. Kesempurnaan yang tidak ada di atas itu lagi kesempurnaan. Mustadirun faidul barakati kang parini berkah minad dhamir al dalam segala bidang, dalam segala hal yang sumber ilmu itu berasal semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menguasai Al-Qur'an tidak hanya dengan bacaannya, qiraah, tetapi juga tilawah yang pernah saya sampaikan. Tetapi juga dengan muhafadzah, menjaga menghafal isi kandungannya. Selesai itu persoalan dunia dan seisinya. Sumbernya kita pahami Al-Quran. Maka ketika mempelajari hitungan matematika di dalam rumus sinus kosinus X kali Y dikali Z, persentase, desimal, semua ada di Quran. Bagaimana bisa menentukan arah kiblat Indonesia sampai ke Makkah dengan bentangan jarak ribuan atau ratusan ribu kilometer. Tetapi dengan ilmu falak, anak santri terus gak belajar matematika itu gak mungkin. Dia tahu arah kiblat dari mana? Dari kompas. Dari mana? Di HP juga ada, nggak usah hitung-hitung. Sekarang mah begitu jawabannya. Coba bayangin Pak dulu, ketika santri itu yang sekarang ulama, dulunya santri. Bagaimana menentukan arah kiblat mau bangun masjid? Cuma tahunya patokannya Indonesia ada di timurnya Arab. Ya, tapi pasnya itu kemana? Itu nanti dalam bab fikih ada penjelasan tentang takdir. Kalau jauh dari lokasi maka dikira-kira saja. Sekarang ada satelit GPS bisa pakai NASA. Nah, ini ulama mengarang kitab apa saja karena beliau ahli di segala bidang. Tetapi kemudian kita mengenal ada istilah ulama tasawuf, ada istilah ulama tajwid, ulama nahwu, ulama fikih, usul fikih, ulama mantik, bayani, ma'ani, syair. Banyak ilmu yang ada dalam agama ini sumbernya semuanya kepada Al-Quran. Dan kalau orang menguasai Quran berarti seolah-olah dia menguasai seluruh bidang ilmu agama. Bagaimana dengan Rasulullah yang Qurannya itu turun ke dalam hati beliau? Sudah bukan dikuasai tapi tahu persis redaksi yang dari Allah itu yang mana. Sehingga kita bingung bisa bedain antara ini hadis, ini hadisnya riwayat, ini diroyat, ini hadis qudsi, ini ayat Quran. Belum lagi ini hadisnya sahih, dhaif, dan seterusnya bagian. Kita bisa bedain itu gimana? Sementara kita tidak menguasai bidang ilmu hadis. Nah, maka itulah kita bersyukur sekarang kita ngaji di mana saja, dengan ustaz siapa saja, di kajian majelis taklim mana saja, itu barang sudah matang, tinggal dimakan. Sudah disajikan, kitabnya sudah ada. Yang menyampaikannya sudah ada. Kita dengarkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu hakikat daripada belajar ilmu agama. Nah, maka Bapak jamaah sekalian, dalam pertemuan atau dalam kalimat pertamanya beliau mengarang kitab ini yang kemudian Syekh Ja'far Al-Barzanji ini menjelaskan tentang bagaimana memulai mencatat sejarah tentang Rasulullah ini,
Qissatul Maulidin Nabawiyyati Wasiratil Mustafa, yaitu perjalanan Rasulullah Al-Mustafa dari sejak kapan? Sebelum Rasulullah hadir, berarti jahiliyah, kemudian Rasulullah hadir sampai perjuangan dan sampai wafatnya sampai hari ini kepada kita sebagai umatnya. Semua saya lakukan dengan memulai bismillah, dengan menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Zat yang maha luhur, yang kesempurnaannya tidak ada tertandingi. Sifat-sifat Allah wujud, tidak, maha dahulu, baqo, maha kekal, tidak ada mulanya. Allah maha akhir, tidak ada akhir ujungnya. Allah maha kuasa, tidak ada batasannya, dan seterusnya. Sifat-sifat kesempurnaan dibaca di awal, seperti juga kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, seperti juga Rasulullah ketika pertama menerima wahyu, Bismi Rabbi alladhi khalaq, Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Maka wajar ketika awal dikenalkan tentang Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak disebutkan Allahnya, tetapi Zat alladzi khalaq, yang telah menciptakan, khalaq, yang telah menciptakan alam semesta dan seisinya. Maka yang disebut makhluk adalah seluruh alam semesta, selain Allah namanya makhluk, dan Allahnya Zat yang menciptakan namanya Khaliq. Wa aulahu wa usanni bihamdin mawariduhu sa'igatun haniyah, dengan segala puncak pujian kepada Allah yang maha rahman, maha melas, maha asih, maha segalanya, maha kasih sayang. Minasyukril jamili matoya, dengan segala sesuatu yang paling indah atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Anugerah nikmat, utamanya nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa sampai di sini, sehingga kebahagiaan yang kita dapatkan ini, keseharian kita tidak sebatas sehat walafiat jasmani dan rohani, tetapi diisi kesehatan jasmani dan rohani dengan ibadah kepada Allah. Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awwaliyah. Wa usalli lan maca selawat isun ay atlubu salatullahi ay rahmatah, dan saya membaca selawat memohon rahmat, atlubu salatallah, memohon rahmat dari Allah. Wa usallimu, dan aku mengucapkan salam ay atlubu salamullah ay tahiyatan. Salam itu artinya kehormatan, penghormatan. Ala nuril mausufi bittaqaddum, kepada siapa salawat dan salam kita sampaikan? Kepada cahaya yang disifati siapa? Nurul Muhammadiyah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awwali ma khalaqallahu ta'ala qala innallaha khalaqa qablal asya nurun nabiyyika. Ini terjadi awalan. Apa yang dimaksud wal awaliyah? Bagaimana yang dimaksud dengan bitaqaddumi wal awaliyah? Makhluk yang disifati lebih dulu, bahkan sebelum. Kita masih ingat ada apa? Dalam hadis dikatakan laulaka ya Muhammad, seandainya tanpa perantara engkau Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah akan aku ciptakan alam semesta. Nurnya sudah, lahirnya di akhir. Yang kita kenal manusia pertama Nabi Adam alaihi salam. Tetapi Nabi Adam sendiri diciptakan daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat lisail makhluqat kama fi haditsin Jabir. Dari hadisnya Jabir dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya an awwali ma khalaqallahu ta'ala. Ada yang bertanya kepada Rasul tentang apa yang pertama kali Allah ciptakan di kehidupan alam semesta ini. Qala Allah, sesungguhnya Allah khalaqa, telah menciptakan qoblal asya. Jamak dari syai'un, sesuatu. Sesuatu itu kalau dalam ilmu apa itu? Fisika ya. Benda terkecil, molekul ion ya. Nah, debu kita ambil pasir, kita tiup, yang tersisa ya butirannya.
Tapi debu tadi bisa nggak ditentukan, dibedakan, dipegang gitu. Kemudian diteropong dengan alat mikroskop ya, untuk benda yang kecil. Itu ion berarti yang paling. Nah itu syai'un. Sebelum Allah menciptakan syai'un, sesuatu, jamaknya adalah asya. Segala apa saja sebelum Allah ciptakan asya, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, apa ternyata yang diciptakan? Aladarikan nur. Allah ciptakan cahaya, nurnya Nabi Muhammad SAW. Faja'ala dzalika nur, maka jadilah dari cahaya itu yaduru, beredar bil qudrati, dengan perantara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, haitsu syaa, sekehendaknya Allah. Kemana dia beredar? Walam yakun fi dzalikal waqtu, pada saat itu belum ada waktu, belum ada siang, belum ada malam, belum ada jam, belum ada angka-angka seperti sekarang. Lauhun wala qalamun, tidak ada papan lauhul mahfud yang kita kenal, catatan besar tentang manusia dengan segala amalnya, dengan segala qada dan qadarnya. Wala qalamun, belum ada tinta atau tidak ada kolam pulpen. Wala jannatun, tidak ada surga. Wala narun, tidak ada neraka. Wala malakun, tidak ada malaikat. Wala insun, dan tidak ada manusia. Wala jinnun, dan tidak ada jin. Wala ardun, dan tidak ada bumi. Wala samaun, dan tidak ada langit. Wala syamsun, dan tidak ada matahari. Wala qamarun, dan tidak ada, apa itu qamar? Bulan ya, qamar. Wa ala hadza, dan karena inilah fanuru jauharun la ardun, karena itulah cahaya Nur Muhammad tadi memancar seperti mutiara, la ardun, tidak terbatas ujung pandangnya sampai di mana. Al-muntakili, yang berubah bitakdimin nuni sakinah ala ta'i au bitakdim ala nuni fil ghururi awil fil ghururil karimati wal jibah, ay al-wujuh, yaitu keberadaan semesta ini. Sebelum itu tidak ada apa kecuali nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa astamnihullah ta'ala ridwana yakhusul ikrata qahiratan nabawiyah aitul ayatu min hatim, yaitu apa? Anugerah. Berharap, aku meminta anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala, ridwanan, kepenuh keridhaan, ya khusus introta ahli bait, khususnya kepada ahli bait Rasul dan keluarganya semua, istri putri atau putranya dan sahabat keluarga besarnya. Bahkan dalam kitab Safinah disebutkan, salah satu ulama mengatakan yang dimaksud ahlul bait keluarganya. Kita sering baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan ini yang saya ingatkan, kalau wa ala alihi berarti wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tapi kalau wa ala ali sayyidina Muhammad, nggak boleh alihi, wa ala ali sayyidina, itu mudah-mudah pilih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina, itu mudah. Nggak boleh gini, wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya, itu yang mudah-mudah bilang ali sayyidina Muhammad. Nah, itu yang dimaksud keluarga itu siapa di situ? Ulama berpendapat salah satunya, setiap mukmin adalah masuk dalam daftar keluarganya Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Berhak atas syafaat beliau nanti di akhirat. Maka disebutkanlah dimaksud daripada keluarga Nabi Muhammad ahlul bait at-thahirah. Dalam hal ini ahlul bait tertentu khusus kepada siapa? Orang yang memang cucu cicit atau keturunan daripada Rasulullah SAW yang kita kenal sekarang ada apa? Wa min kulli danasin, orang-orang yang suci daripada sifat-sifat kotor. An-nabawiyah, punya sifat kenabian, ay al-mansubah lin nabi, yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Di situ ada putranya Ibrahim. Putra-putrinya siapapun keturunan Rasulullah adalah an-mansubah, dinisbatkan kepada beliau. Wa ya'ummu ay ridwan, dan termasuk di dalamnya ya ummu nyerambahi itu mencakup ay ar-ridwan, keridhaan yang kita minta dalam sholawat tadi kepada para sahabatnya. Bi fathis shadi jamu shahid wa huwa man istama'a bin nabi
Apa yang dimaksud sahabat? Dalam syarah ini dijelaskan, as-sahabah adalah man ijtama'a bin nabi, orang yang pernah berkumpul bersama Rasul, ijtama'a. Terus kita kenal kemarin istilah ijtima', ada ijma', ada jamaah, asal katanya jamaah. Lagi ngapain Pak? Lagi berjamaah. Sama siapa? Sama istri berdua. Jamaah namanya jima'. Kan sama jamaah itu berjamaah, kumpul namanya jima'. Nah, ini ijtima' yang kumpul, pernah kumpul bersama Rasul, ya qadotan, dalam keadaan bahwa saya melihat Rasul, saya bertemu dengan Rasul ba'dan nubuwah, setelah Rasul menjadi nabi. Jadi kalau ada orang yang hidup di zaman Rasul, kemudian belum diangkat menjadi nabi, bergaul sama Rasul tetapi wafat, mati sebelum Rasul diangkat jadi nabi, bukan sahabat namanya berarti. Nah, itu yang dimaksud sahabat adalah orang yang pernah berkumpul bersama Nabi dalam keadaan sadar, wa qabla wafatihi mu'minan, dan mati wafat sebelum wafatnya, masuk Islam, dan sebelum dalam wafatnya itu dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa ilam yaru'an wa ilam yatul istima'ihi walam yujalisu walam yaruhu lamma yakal ama aw lam yaruhu Nabi sallallahu alaihi wasallam aw kana sabiyan aw rafa'at riddatun walam yalqa Nabi ba'daha summa mata mu'minan. Termasuk di dalamnya apa yang maksud daripada sahabat? Ada orang yang kemudian hidup bersama Rasul tetapi tidak bisa melihat secara kasat mata. Ada sahabat Ummi Maktum yang buta matanya, secara lahir buta, tapi ikut Rasul bersama-sama, juga masuk dalam kategori sahabat. Bagaimana juga sobian, ada anak-anak di situ, atau orang yang sudah sepuh, udah penglihatannya rabun, sudah tua banget, sudah jongkok, sudah gak jelas melihat Rasul. Intinya begitu. Sebab ada yang sehat, kuat, powernya ada, orang dihormati, disegani, tapi tidak taat, bukan sahabat, seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, juga antek-anteknya. Wal atba' dan juga salawat diberikan, kita sampaikan kepada orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau. Istama'u siapa? Namanya tabi'in. Jadi tabi'in adalah orang-orang yang ikut kepada sahabat. Waman dan orang walahu, dan orang setelah itu siapa? Ay akramahu wa ahibbahu, orang yang dimuliakan oleh Rasul dan dicintai oleh Rasul. Siapa mereka yang dimuliakan oleh Rasul? Rasul mengatakan dalam satu hadis, warasatul anbiya, pewarisnya para Rasul itu siapa? Para ulama. Kenapa Rasul tidak mewariskan sejengkal tanah, tidak mewariskan harta, dinar, dirham, apalagi rupiah? Tidak. Yang Rasul wariskan itu apa? Agama ini. Ulama itu kenapa dijadikan pewaris Rasul? Kalau bukan itu, siapa yang membawa Islam datang ke Bojong Menteng? Siapa yang bawa Islam datang ke Kota Bekasi, ke Jakarta, ke Indonesia, ke seluruh di antara permukaan bumi ini? Para sahabat, diteruskan para tabi'in, diteruskan para ulama salaf, kemudian sampai ke sekarang para asatid, para masyayikh, guru-guru di masjid mana saja. Itu mereka yang menyampaikan agama sampai ke rumah-rumah kita, sampai ke anak-anak kita. Adalah berkat mereka. Maka sholawat ini, rahmat dan salam disampaikan oleh penulis kitab ini kepada kita juga ternyata sebagai orang yang mengikuti, manut kepada ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wa astajbihi hidayatan li suluki subulil jariyah. Tujuannya diantaranya penulisan kitab ini adalah saya berharap atubu juda jadawatan adalah berharap anugerah hidayatan, yaitu dilalah. Hidayah itu disebut dengan dilalah juga atau petunjuk. Li suluki subuli, supaya nempuh jalan, supaya nambah jalan. Subul itu banyak jalan. Ayat al-ahkam syariah, yaitu dimaksud dengan jalan. Kalau kita bilang ada suluk dalam ilmu tasawuf, ya, ada suluk jalan, cara atau metode bahasa inteleknya, bahasa ilmiahnya adalah cara bagaimana kita bisa mempelajari hukum-hukum syariat. Allati yakunal amal biha sababan, yang menyebabkan sah dan tidaknya ibadah kita itulah yang disebut dengan hukum syariat yang kita pelajari.
Fil wusuli ilal jannah, itu juga yang menyebabkan sampainya kepada keridhaan Allah melalui ridho dan surganya. Fajubihan bitulukil hasiyah al-mausudah al-maksud kullu yusul ilal maksud wan najah. Intinya adalah keselamatan dunia dengan keberkahan dan keselamatan akhirat dengan surga dan ridho Allah. Al-wadihatil jaliyah wa hikmah minal muayati fi khitatil khata'i wa khutah min kissatil maw'an syuru ini buru dan hisanan abqariyah wa ansyuru. Saya jelaskan, beberkan tentang cerita itu min kissatil maulidi, dari permulaan cerita kelahiran an-nubuwah, kelahiran kenabian, wasirah, perjalanan Rasulullah, wasyama'il Muhammadiyah, yang mencakup segala sesuatu yang berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza bayan lima ba'dahu burudan ay thiyaban muhtabidun bil ba'i jamu biradin bidomiha ay yajma'u aidan ala abradi wa abru amal burdah bidomi fasukun bil ha'i. Ini tentang tulisan redaksinya. Hisanan abqariyah nadiman, ada yang dinazomkan, ada yang dikemudian bentuknya syair yang tadi saya baca. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfi syadiyin min salati wa taslim. Ada lagi nanti miftahul jannah, itu la ilaha illallah. Kita baca itu maulid di pondok setiap waktu rutin dibaca. Bukan apa-apa, itu bentuk real kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat surat dari orang nomor 1 atau orang pejabat atau yang kita kagumi, hormati, siapa saja yang kita cintai. Itu kan belum dibuka juga udah cium-cium itu. Dari pacarnya dah, yang belum nih. Sekarang ada surat ya, WhatsApp. Bunyi notifikasi, titit. Buka enggak ya, buka enggak ya, gitu. Itu senangnya luar biasa. Bagaimana kita ketika membaca cerita tentang orang yang beliau adalah bukan cuma kekasihnya Allah, tetapi kekasih malaikat, tetapi kekasih seluruh makhluk, bahkan alam semesta, bahkan seluruh yang ya kagum mencintai Rasulullah. Cuma sudah kadung putus asa ketika diusir dari surga, takut ketemu Rasul. Maka ketika pernah ketemu Rasul di jalan, iblis dipanggil, sini jangan lari, saya mau tanya, siapa yang paling kau anggap musuh di dunia ini? Bayangin, ditanya gitu jawabannya apa? Engkau ya Rasul. Kalau kita tanya, siapa yang paling mau salah apa? Rasul itu yang paling dibenci sekaligus yang dicinta. Kenapa? Setan itu menjelang kiamat nanti, iblis berlari dari ujung barat ke ujung timur, meminta ampunan Allah, wasilah daripada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, melalui wasilah Nabi akhir, penutup daripada para nabi, Rasulmu Nabi Muhammad, kekasihmu, pertemukanlah aku dengan Nabi Adam alaihissalam. Aku pasti akan meminta maaf, akan bersujud di hadapan Nabi Adam. Mulang yang dulu pernah dilanggar, sekarang pas udah jelang-jelang ajal, kiamat, dan dia tahu konsekuensi dalam akhir hayat nanti, kehidupan di akhirat, neraka selamanya. Kecing juga tetap, deg-degan juga, takut juga, walaupun Adam setelah di surga dan kemudian iblis diusir dengan congkak sombongnya. Ya Allah, izinkan aku untuk menggoda anak cucu Nabi Adam seluruhnya. Silahkan kalau kau mau. Iblis buat langkah-langkah dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah kemudian sampailah nanti di akhir zaman, sudah mau kiamat, tetap iblis minta ampunan dan Rasulullah dijadikan sebagai bahasa bantalan. Melalui Rasulmu ya Allah, berikan kesempatan saya sekali ini untuk bersujud di kaki Nabi Adam. Enggak bisa. Sudah kadon ablas. Ablas itu taias. Kemudian kita kenal iblis, asal kata dari ablas, artinya makhluk yang putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah itu Bapak jamaah sekalian, ini pembukaannya saja sudah 2 jam ini. Nah, pembukaan belum ceritanya bagaimana tentang kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti ayat
Maksudnya apa? Untuk supaya mudah bacanya, senang kita bacanya kalau dinadakan. Anak-anak juga senang kalau hafalannya dinyanyikan. Rukun Islam ada 5. Nah itu apa saja silakan anak-anak belajar. Yang penting tidak ada tujuan macam-macam supaya hafal gitu aja. Nyanyi apa asal jangan berlebihan. Jangan rukun Islam dikoploin gitu maksudnya. Ya, nadanya biar seru. Jangan, rukun Islam bukan buat seru-seruan. Ya, dihafal supaya hafal. Ada di pesantren namanya Aqidatul Awam. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Juga mau uang habis, kiriman belum datang, ya. Terus orang tua belum telepon, udah sedih. Udah aja depan lemari. Bismillahirrahmanirrahim. Asar lagi mandi sholat, tahu-tahu itu bapak lu datang loh. Nah, senang begitu di pondok. Habis itu Imriti, habis itu Alfiyah, itu supaya gampang dihafalnya. Termasuk kita nih, kok sekarang kita banyak hafal Yasin. Apa pernah bapak-bapak setoran hafalan Yasin di sini? Enggak. Tapi Yasin itu kalau baca Yasin semuanya komat kamil. Kayak apa tuh? Kayak apa? Tapi benar hafal ya? Insyaallah hafal. Asal jangan dites. Saya juga nggak mau dites. Kalau bareng-bareng insyaallah hafal. Ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti dengerin jamaah di rumah, murotal dengar di headset. Lama-lama nempel. Apalagi anak-anak yang masih bersih itu pikiran. Wa asta'inu, akhir dari penutupan. Wa asta'inu dari pembukaan maksudnya. Saya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bihaulillahi ay qudratihi, dengan kudrah iradahnya Allah, wa quwwatihi dan kekuatan maha kuasanya Allah al-qawiyah yang maha kuat, fa innahu al-kamilah yang sempurna, la haula ora ana daya sumingkir saking ngelakoni saking maksiat. Tidak ada kekuatan kita semua menjauhi perbuatan maksiat. Aila tahawwilu an maksiatillah wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni ala taati ibadah atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala illa billahil aliyil azim, kecuali karena atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selalu itu disebut dengan kalimat apa itu? La haula wala quwata illa billah. Itu kita tidak punya kekuatan menghindari maksiat. Peluangnya banyak, tempatnya ada, uangnya, tenaga masih oke, badan masih sehat, rumah masih ganteng, mau maksiat gampang, sangat terbuka peluang. Tetapi enggak ada kepikiran untuk berbuat itu. Kenapa? Allah tolong bukan dari jalan-jalan menuju ke situ. Padahal dekat, padahal tahu. Dan itu kan apa? Pertolongan Allah. Begitupun walaupun bisa ibadah sholat 5 waktu konsisten nggak bisa, lah tanggung sibuk, yang usaha warung, yang kerja, yang di jalan tanggung sibuk, tapi kok mau dia berzikir, mau dia ke masjid, mau dia jalan dari rumah, mau jalan kaki, mau pakai motor, mau mobil, mau melaksanakan ibadah, keluarkan sedikit rezekinya, sebagian harta di jalan Allah, kok mau? Kenapa? Lillah, karena ditolong Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nggak punya uang. Sebab ada yang nggak punya uang, semangat ibadah sedekah, nggak cukup hidupnya, semangat ibadah. Kalau kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ibadah haji panggilan Allah, ya faktanya tidak mesti kaya, sebab yang kaya uangnya banyak belum tentu ada niatan untuk pergi ke Mekah ibadah haji. Nah, mudah-mudahan dengan membuka ini menjadi wasilah perantara terbukanya pikiran, perasaan, keimanan, amal kita, pengetahuan kita untuk lebih meningkatkan. Utamanya hakikatnya adalah iman kepada Allah, syariatnya kita semangat meningkatkan ibadah keseharian kita, sholat 5 waktu berjamaah, kemudian mengajarkan kepada anak atau putra putri kita tentang ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya di tengah situasi, di tengah kehidupan canggih ini. Jangan sampai terjerumus ke dalam tadi kakak Abah bilang apa namanya, madhab yang aneh-aneh itu. Atau dulu nabinya TV, apa-apa ngikutin TV, sekarang apa-apa ngikutin. Nah udahlah, kira-kira apal orang diapalin tiap hari ya. Mudah-mudahan kita selamat dari yang kayak gitu-gitu. Adapun teknologi itu ciptaan Allah ya, tapi manfaatkan. Sebab prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah adalah al-muhafadzatu, menjaga
masjid bapak-bapaknya, anak-anak selesai diemnya sholat maghrib. Habis itu ngaji dulu, tradisi lama nih dari kampung kita dulu. Jangan makan sambil bunyi, cak 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 gitu. Dah, jangan ngobrol, itu semua sama yang baik. Ada yasin dan tahlilan. Yang ini yang baik-baik dipertahankan, namanya al-muhafadzatu alal qadimil shalih, tradisi lama yang baik. Kemudian inovasi karena zaman selalu berubah sekehendak Allah Subhanahu wa taala sesuai teknologi. Al-akhdhu, mengambil bahasa kerennya, inovasi sesuatu yang baru, al-jadidi al-aslah, yang lebih baik. Jadi itu dua prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah mempertahankan tradisi lama yang baik dari Rasul, para tabi'in, para ulama salaf, dipertahankan. Kemudian karena zaman berubah, sesuaikan dengan zaman hari ini. Modern, ya ikutin modernnya. Tapi sholat nggak bisa lewat elektrik, sholat nggak bisa disingkat, sholat nggak bisa dititipin kayak beli pulsa, dirampel kayak gajian, nggak bisa. Ya, itu semua. Dan kita inovasi ikutin zamannya, karena Allah juga yang mengendaki perubahan zaman kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa dipaham. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.